Halo kawan UGM, bertemu kembali dalam acara Kita Bisa. Pada hari ini kita kedatangan Kepala Tim Kegiatan Kemasyarakatan dan Komunitas Lembaga Penjamin Simpanan, Mbak Anaya Norapita Ningtyas. Mbak Anaya, apa kabar? Halo Mbak Dep, baik. Hai kawan UGM. Kita hari ini akan ngebahas ini ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Iya, betul. Kenapa sih harus ada LPS di Indonesia? Oke, jadi gini, aku mau tanya, waktu tahun 98, Mbak Dep masih ingat nggak yang krisis moneter itu? Oh, ingat banget. Ingat. Nah, jadi gini, waktu itu kan banyak bank, terjadi rush kan. Jadi masyarakat itu mengambil simpanannya di bank karena takut banknya bangkrut gitu. Otomatis sistem ekonomi nasional kan jadi goyang. Nah, kemudian pemerintah memberlakukan blanket guarantee, tapi pada perkembangannya blanket guarantee itu memang menumbuhkan kepercayaan nasabah. Tapi di sisi lain membebani negara dan juga menimbulkan moral hazard. Nah, makanya di tahun 2024 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 mengenai lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga ini tugasnya adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan nasional. Nah, LPS ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian LPS mulai beroperasi di bulan September 2005. LPS ini kenapa harus ada LPS gitu? Karena tadi kembali ke cerita saya sebelumnya, perbankan itu merupakan industri yang sangat penting bagi sistem perekonomian nasional. Ya. Dan bank ini kan basisnya adalah kepercayaan. Betul. Misalnya, Mbak Dep nggak mungkin dong menaruh uangnya di bank kalau Mbak Dep nggak tahu nih banknya apa, kemudian kinerjanya gimana gitu kan. Artinya harus ada relasi kepercayaan di situ antara Mbak Dep selaku nasabah dan juga banknya. Nah, saya yakin teman-teman kawan-kawan UGM juga akan seperti itu kan. Saya juga demikian. Jadi kenapa ada LPS? Untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Jadi masyarakat kawan-kawan UGM tidak perlu takut nabung di bank. Karena apa? Karena simpanannya itu dijamin oleh LPS. Gitu. Nah, dari mana sih LPS itu sumber pendanaannya? Sumber pendanaan kami itu ada 4, Mbak Dep. Yang pertama itu adalah modal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 4 triliun. Kemudian kontribusi kepesertaan pada saat bank pertama kali menjadi peserta penjaminan LPS. Yang ketiga itu iuran premi dari bank yang kita tarik secara berkala. Dan yang keempat itu ada hasil investasi cadangan penjaminan. Nah, kemudian di tahun 2016 LPS itu mendapat melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 itu mendapat dua opsi resolusi tambahan. Tadi itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 adalah undang-undang aku lihat contekan ya, undang-undang tentang pencegahan dan penanganan sistem keuangan atau yang disebut Undang-Undang PPKSK. Jadi yang tadinya LPS cuma punya 2 metode resolusi, yaitu likuidasi dan penyelamatan. Ini LPS mendapat tambahan wewenang nih, yaitu opsi resolusi bridge bank dan juga purchase and assumption. Kemudian di tahun 2020 itu LPS mendapat wewenang tambahan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 untuk melakukan early intervention pada penanganan bank gagal. Nah, dengan wewenang tambahan ini berarti LPS sudah selangkah lebih maju menuju peran risk minimizer. Dan yang terakhir di tahun 2024 melalui Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem keuangan atau Undang-Undang P2SK, LPS menerima mandat baru untuk menjamin polis asuransi
yang efektif mulai tahun 2028. LPS itu menjamin simpanan, Mbak Debbie. Jadi yang kami jamin itu simpanan itu berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito, giro, dan bentuk lain yang dipersamakan. Gitu. Nilai simpanannya berapa? Nilai simpanannya itu adalah sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Nah ini nih yang orang nggak banyak tahu nih. Kalau gitu. misalnya nasabah itu di atas 2 miliar tuh bagaimana LPS menjaminnya? Oke, jadi gini Mbak Dep, saya kasih contoh ya. Misal Mbak Dep itu punya uang 5 miliar. Ya. Nah itu jangan ditaruh di satu bank. Misalnya di bank A taruh 2 miliar. Oh posnya beda-beda? Betul. Misalnya di bank B. saya punya duit 5M, Betul. berarti bank A 1M, bank B 1M, bank C 1M. Jadi di pos-pos split gitu ya? Betul. Jadi Mbak Dep itu harus, karena ini kan hitungnya per nasabah per bank kan. Jadi meskipun Mbak Debbie itu memiliki rekening di beberapa bank, itu dihitungnya nasabah yang berbeda gitu. Jadi misalnya di bank A itu Mbak Debbie merupakan nasabah bank A, di bank B jatuhnya nasabah bank B. Nah kayak tadi contoh saya nih, misalnya punya uang 5M. Mbak Debbie bikin rekening di bank A taruh 1M. Di bank B bikin rekening taruh 1M. Di bank C bikin rekening taruh 1M. Di bank D bikin rekening taruh 1M. Dan begitu seterusnya sampai itu 5 miliar. Sama seperti QQ ya, misalnya anak saya nih. Berarti misalnya saya dua anak, berarti itu 3 dihitungnya. Betul. Jadi misalnya di bank yang sama, di bank A, Mbak Debbie punya uang 6 miliar. 6 miliar. Oke, Mbak Debbie bikin deposito atas nama Mbak Debbie 2 miliar. Kemudian bikin deposito atas nama misalnya anak Mbak Debbie Ucok QQ Debbie 2M. Kemudian Butet QQ Debbie 2M. Oh, begitu. Jadi itu dihitung 3 nasabah dalam satu bank. Tapi kalau misalnya ada nasabah yang sudah terlanjur satu bank itu 5M, berarti tetap LPS itu artinya hanya menjamin yang 2M itu. Betul. 3M-nya hilang. Batas maksimal penjaminan LPS adalah 2 miliar per nasabah per bank. Kalau memang nilai simpanannya lebih, itu nanti akan diselesaikan menunggu proses likuidasi selesai. Biasanya proses likuidasi itu berapa lama ya? Proses likuidasi itu maksimal 5 tahun. Nah, tapi kalau untuk penggantian klaim, pembayaran klaim, itu kami sudah harus membayar ke nasabah itu 90 hari kerja setelah bank tersebut dicabut izin usahanya oleh OJK. Gitu. Itu Mbak, siapa aja sih menjadi peserta penjaminan LPS itu selain maksud saya kegiatan usaha yang di wilayah di negara kita ini gitu loh. Maksudnya misalnya bank umum, ada apa lagi sih yang yang menjadi peserta itu? Selain bank umum ya, selain bank umum maksud saya. Oke. Jadi semua bank, semua institusi yang memiliki izin usaha sebagai bank di Indonesia, baik itu bank umum atau BPR, Bank Perekonomian Rakyat, yang jenisnya konvensional ataupun syariah, once dia mendapat izin usaha dari OJK sebagai bank, itu dia otomatis menjadi peserta penjaminannya LPS. Segitu, itu udah defaultnya gitu, itu udah otomatis. Gitu. Jadi peserta penjaminan LPS adalah semua bank yang beroperasi di Indonesia, baik itu bank umum, BPR, baik konvensional maupun syariah. Nah, untuk ngomongin suku bunga nih Mbak, suku bunga yang dijamin LPS itu tuh maksimalnya berapa persen sih? Nah, begini, kalau untuk tingkat suku bunga penjaminan tuh kita secara berkala melakukan review kan Mbak Dep. Nah, biasanya tuh kalau sudah ada reviewnya akan kita bikin press conference. Nah, ini saya share yang suku bunga yang terbaru ya. Ini suku bunga penjaminan periode 1 Oktober 2024 sampai 1 Januari 2025. Untuk bank umum nih, rupiahnya itu 4,25%. Falasnya 2,25%. Sedangkan untuk BPR itu rupiahnya 6,75%. Tapi angka ini
dia akan terus bergerak nih. Jadi secara berkala LPS akan mereview dan menginfokan kepada masyarakat melalui apa? Melalui siaran pers, melalui di sosial media maupun di website gitu. Jadi memang masyarakat harus kritis juga gitu. Misalnya nih Mbak Dep mau bikin deposito, mau aku misalnya dapat uang 1 miliar gitu kan, duh aku mau bikin deposito deh di bank X gitu. Dicek dulu tuh di LPS berapa ya suku bunga penjaminannya gitu. Oh segini, yowes berarti Mbak Dep ke bank, kemudian memastikan bahwa simpanannya Mbak Debi itu tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminannya LPS. Artinya kan yang bank-bank yang umum, yang konvensional, yang biasa, yang familiar oleh masyarakat kan pastinya yang Mbak bilang tadi kan 4,25%. Nah sekarang untuk bank digital nih, kan biasa yang saya tahu informasi sih kalau bank digital itu memberikan suku bunga itu di atas dari bank konvensional, berarti di atasnya 4,25%. Nah itu gimana LPS menjamin itu gitu loh? Karena kan Gen Z ini kan banyak tuh menjadi nasabah bank digital dibandingkan dengan bank konvensional. Mungkin karena kepraktisan ya, karena kan nasabah Gen Z ini kan ya anak-anak muda kan, pengennya simple. Terus kan apalagi Gen Z ini tuh kalau menurut saya itu lebih konsumtif sih, apalagi kan sekarang ada yang pay later ya. Nah, bank digital itu kan lebih simple dan dia ada pay later gitu dibanding yang kalau kita ke bank konvensional itu kan ngantri-ngantri, terus juga belum lagi Mbak ada potongan administrasi, ada belum lagi potongan kartu segala macem ya. Nah, yang lucunya lagi LPS ini kan menjamin suku bunga itu 4,25%. Lah, pajak aja sekarang naik 12%. Gimana nih Mbak? Oke, jadi gini Mbak Dep. Pada dasarnya standing positionnya LPS adalah menjamin bank, menjamin simpanan nasabah di bank sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan. Kalau bicara soal bank digital, memang beberapa tahun terakhir kan banyak bermuncul bank digital ya. Ada juga bank digital yang punya afiliasi dengan marketplace, ada bank digital yang punya yang punya afiliasi dengan aplikasi gitu. Nah, bank-bank digital ini wajar sih kalau mereka menerapkan suku bunga yang lebih tinggi dibanding suku bunga pasar atau suku bunga penjaminannya LPS. Karena kan mereka harus mencari pasar baru kan. Tapi kalau dari LPS, standing position-nya adalah it's okay kalau bank-bank digital mau melaksanakan strategi seperti itu. Karena kan kita juga nggak bisa mengatur strategi bank ya. Tapi ketika bank-bank digital memberikan simpanan kepada nasabah dengan tingkat suku bunga penjaminan di atas tingkat suku bunga penjaminan LPS, maka bank tersebut harus menginfokan kepada nasabah bahwa simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS. Begitu. Jadi nasabah juga harus mempunyai cover both side nih gitu. Jadi it's okay kalau bank mau kasih nilai segitu, tapi pastikan nasabah kamu nih tahu nih bahwa nilai yang simpanan tersebut kalau tingkat suku bunganya itu di atas tingkat suku bunganya LPS, maka tidak dijamin. Berarti masyarakat atau nasabah juga harus lebih kritis nih gitu. Kita harapkan dengan berbagai macam saluran yang LPS berikan, masyarakat itu tuh datang ke bank atau ketika dia membuka rekening, menaruh uangnya di bank, itu juga harus tahu, bahwa bank ini pertama dijamin oleh LPS. LPS itu menjamin ada tingkat suku bunga penjaminannya loh. Dan kemudian tanya, oke, bank, saya mau naruh uang misal 1 miliar gitu. Tingkat suku bunga penjaminan kamu berapa ya? Oke, misalnya, kok di atas tingkat suku bunganya LPS nih, dijamin nggak ya simpanan saya? Gitu. Jadi memang ini harus dua-duanya harus ini, bukan cuma dari regulator, tapi juga pelaku industri dan juga nasabah juga harus bekerja sama gitu. Artinya dan kalau gitu, LPS juga sudah melakukan tindakan berupa penyampaian surat himbauan kepada bank-bank yang memberikan
tingkat suku bunga di atas tingkat suku bunga penjaminan LPS. Gitu. Tapi kalau bank digital itu dia ada kantor operasional paling nggak satu nggak sih untuk objek kantornya ada? Nah, jadi bank digital LPS bagaimana sekarang itu? ini di Indonesia belum ada bank yang pure digital. Jadi semua izinnya itu adalah bank konvensional. Jadi otomatis dia pasti punya kantor offline. Hanya saja pilihan channelnya itu ya misalnya bank digital nih, dia lebih kuatnya di digitalnya gitu. Kayak kalau misalnya bank-bank BUMN mungkin lebih kuat di offline-nya gitu. Tapi sebenarnya pada intinya izin bank itu belum ada yang pure digital gitu. Semuanya masih masih konvensional gitu. Cuma mungkin yang disebut bank digital itu adalah bank-bank yang mayoritas salurannya itu melalui sistem digital gitu. Tapi pasti mereka punya kantor pusatnya gitu. Kalau yang saya dengar tuh ada yang bank depan hurufnya aja J itu kan dia ada objek kantornya. Ada kantornya. Ada. Gitu. Ada kantornya dan memang setahu saya juga beberapa waktu belakangan ini bank-bank digital juga sudah mulai menyesuaikan tingkat suku bunga untuk nasabahnya, Mbak De. Pernah nanya nggak kenapa dia memberikan suku bunga yang tinggi dari bank konvensional? Alasan mereka apa? Alasannya sih simpel, karena kan itu merupakan bagian dari strateginya bank digital kan ya. Ada bank digital yang memiliki afiliasi dengan marketplace, dia kasih potongan nih kalau beli misalnya di marketplace dia gitu. Kita kasih potongan berapa ratus ribu gitu. Tapi sampai hari ini belum pernah ada yang sakit yang bank digital itu. Menurut LPS sampai hari ini. Kalau itu yang terkait suku bunga ya. Oke, karena selama banknya itu masih hidup berarti itu masih diwewenangi OJK. Bank sakit itu kan masih hidup kan? Masih hidup kan. Nah, itu belum jadi wewenangnya LPS, itu masih di ranahnya Otoritas Jasa Keuangan. Berarti dari beberapa penjelasan Mbak yang sebelumnya itu artinya LPS itu masih belum mampu untuk mengakomodir ya untuk simpanan khususnya nasabah bank digital deh. Karena apa? Tadi kan yang tadi Mbak bilang, karena sampai hari ini pun yang saya baca, yang saya ketahui adalah bank digital itu memberikan suku bunga yang lebih dari 4,25%. Rata-rata seperti itu kan tadi gitu ya. Berarti LPS ini harusnya membuat kayak semacam apa ya, regulasi mungkin Mbak untuk klaim penjaminan simpanan di bank digital itu sih. Nah, benar gak sih? Kalau bicara soal mengakomodir itu kan kita tidak bisa menyeragamkan bahwa posisinya bank digital itu menerapkan tingkat suku bunga penjaminan di atas tingkat suku bunga penjaminan LPS kan. Karena setahu saya juga sudah ada beberapa bank-bank digital yang menyesuaikan dengan tingkat suku bunga penjaminannya LPS gitu. Pertama, kedua LPS sudah melakukan tindakan dengan menyurati bank-bank tersebut. Dan yang ketiga gini, di satu bank itu, misal bank digital kan, saya rasa kita tidak bisa menyamaratakan kan semua simpanan nasabah di bank tersebut itu suku bunganya itu di atas tingkat suku bunga LPS gitu. Ya kalau memang ada simpanan nasabah di bank digital yang tingkat suku bunga simpanannya itu tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminan LPS, otomatis kan LPS mengakomodir simpanan tersebut dong, gitu. Beda ceritanya kalau simpanan tersebut tidak mengikuti tingkat suku bunga penjaminannya LPS, gitu. Jadi tidak bisa dibilang LPS tidak mengakomodir simpanan nasabah di bank digital, gitu. Nah, tunggu dulu nih, gitu. Simpanan yang mana dulu, gitu. Dan kemudian diupdate apakah bank digital per hari ini masih tingkat suku bunganya itu di atas tingkat suku bunga penjaminan LPS. Karena setahu saya sudah ada beberapa bank yang sudah mulai menyesuaikan tingkat suku bunga penjaminannya, gitu. Mbak, boleh tahu nggak sampai dengan hari ini jumlah bank yang dilikuidasi oleh LPS dan yang telah diselamatkan itu udah berapa banyak, Mbak? Per September 2024, bank yang dilikuidasi oleh LPS adalah sebanyak 136 bank.
terdiri dari 135 bank umum dan 135 BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan 1 bank umum. Nah, kemudian yang diselamatkan itu ada 1 bank umum, Bank Senturi. Bank Senturi. Bank Senturi, betul. Nah, bank yang terakhir dilikuidasi itu sekitar bulan Juli 2024, itu BPR. Baik, ada pesan nggak sih Mbak khususnya nih ya, yang sebetulnya saya khawatir dengan Gen Z ini ya, khusus untuk Gen Z ini pesannya apa? Kalau dalam menjadi nasabah suatu bank gitu, entah itu bank konvensional, entah itu bank digital sekalipun gitu, pesannya apa Mbak? Ini pesannya bukan cuma buat Gen Z, tapi juga buat kawan UGM dan juga masyarakat Indonesia. Yang pertama, sekarang ini kan memang terutama Gen Z ini kan diberikan banyak saluran informasi ya, mereka di usia mereka itu saya belum tahu yang namanya investasi gitu, tapi mereka tuh udah gape tuh beli saham, tukar jual beli saham gitu. Tapi teman-teman kawan UGM, terutama yang Gen Z, jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk ditabung di bank gitu. Karena apa? Karena yang namanya liquid money itu, kalau orang bilang orang usaha bilang itu liquid money itu adalah darahnya gitu. Dia yang akan memompa perekonomian kita gitu. Jadi jangan semua uang kalian itu ditaruh di investasi gitu. Juga disisihkan untuk tabungan juga, untuk cadangan kalau ada apa-apa kan. Dan nabunglah di bank. Gitu. Karena apa? Karena dijamin oleh LPS. Ingat ya, di bank ya, institusi yang memiliki izin usaha perbankan. Nah, ini teman-teman Gen Z juga harus kritis nih. Jadi misalnya boleh nggak kalau nabung di koperasi dijamin sama LPS nggak? Enggak gitu, karena LPS itu menjamin hanya perbankan. Nah, teman-teman juga harus kritis nanti, ini bank atau bukan ya. Pertama, dipastikan izin usahanya kan. Kedua, kalau sudah menyimpan uang tabungannya di bank, pastikan bahwa simpanan kalian itu tidak melebihi tingkat suku bunga, ada prinsip 3T nih, aku lupa cerita Mbak Devi. Jadi LPS itu dalam menjamin simpanan ada prinsip 3T. Apa itu 3T? Yang pertama tercatat. Pastikan simpanan Mbak Devi tercatat di bank. Kalau misalnya konvensional pakai buku tabungan, atau misalnya mau di bank digital minta dikirim secara rutin posisi keuangannya. Terus kemudian yang kedua, tidak melebihi tingkat suku bunga penjaminannya LPS. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Tidak terindikasi fraud, tidak terindikasi tindakan pidana di bank gitu. Jadi teman-teman Gen Z tadi, satu, menyimpan uangnya di bank, kemudian pastikan simpanan kalian itu di bank memenuhi prinsip 3T tadi. Nah, yang terakhir, kalau misalnya teman-teman Gen Z atau kawan UGM ingin bertanya atau mau yang lebih detail nih terkait LPS atau penjaminan simpanan, bisa kontak ke Halo LPS di 154, kemudian di webnya LPS www.lps.go.id, atau bisa juga DM di Instagramnya LPS di LPS_IDIC. Oke, baik. Gitu. Baik kawan UGM, closing statement dari kami adalah bahwa semakin memahami pentingnya dalam menempatkan simpanan di bank yang terdaftar, dalam program penjaminan LPS itu ya. Dengan begitu bisa merasa aman karena dana terlindungi gitu ya Mbak? Betul, simpanan kawan UGM aman tenang pasti. Kalau slogan LPS aman tenang pasti karena dijamin oleh LPS. Ya. Baik, cukup sekian perbincangan saya dengan Mbak Naya dari Kepala Tim Kegiatan Kemasyarakatan dan Komunitas LPS. Ini menarik sekali. Terima kasih Mbak Naya atas kehadirannya di sini. Mungkin next time saya sebenarnya menarik yang polis asuransi itu ya. Tapi kan itu masih dalam proses ya. Betul. Dan boleh kalau nanti kita yang akan diberlakukan 2028. Betul sekali. Mungkin nanti untuk next
podcast berikutnya kita akan bahas itu sangat menarik. Ditunggu ya kawan UGM. Boleh. Demikian program Kita Bisa hari ini, sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat teman-teman kawan UGM.